kan? Bang, mundur dulu bang. Bang. Bang Reza. Iya. Cing, munduran cing. Jadi sini aja. Iya, mundur lagi. Ya makanan. Lagi kok. Marip. Ki, HP lu Ki turun lagi Ki. Apa? Aman kan Bang? Aman. Sin kaki ya, Sin. Oke, mungkin terkait SPKL sendiri ngaporin siapa nih kalau tahu? Sesuai yang saya upload ya, pemilik account Vina Teran ya. Merah Jadi semuanya udah terima. Ya, jadi hari ini saya dampingi Ruben Onsudala untuk melaporkan pemilik akun, ya, pemilik akun Vina.Tran, ya. Kita sudah tahu bersama beberapa hari ini bahwa di akun tersebut telah memposting dan transmisikan satu informasi yang tidak benar, ya, mengandung unsur pencemaran nama baik, fitnah, kebohongan, ya, bullying kepada anak di bawah umur. Jadi sudah diberikan kesempatan yang cukup oleh Ruben Onsu kepada pemilik akun itu untuk minta maaf, untuk menghapus, untuk secara gentleman mengakui kesalahannya. Tapi yang dilakukan malah menambah postingan, ya, menambah postingan. Nah, jadi ini kan sepertinya dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak salah, tidak ada kesadaran, sehingga akhirnya Ruben sampai pada satu keputusan untuk melakukan upaya hukum, ya. Hari ini laporan kita sudah diterima, ya. Prosesnya pasti melalui tahap gelar perkara dulu untuk melihat apakah ada unsur, melihat bukti permulaan yang cukup, dan ternyata semua yang kita lakukan, yang kita bawa hari ini sudah dapat diterima, diberikan rekomendasi oleh Bit Cyber, ya, dan kemudian kita bisa buat laporan hari ini. Nah, jadi ini bukti laporannya, rekan-rekan semuanya. Halo bang, tambah. Apa aja bang? Nomor LP-nya Bang, boleh Bang? Nomor LP-nya nomor STTLP /53647 tertanggal hari ini Polda Metro Jaya. Ya. Pasalnya sendiri Bang? Nah, jadi ini ada pasal berlapis, ya. Jadi ada 310, 311 sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pencemaran nama baik dan juga fitnah, ya, karena ada pencemaran dan isinya adalah fitnah. Lalu kita kaitkan dengan pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Transaksi Elektronik (ITE), ya, karena memang cara dia untuk menyebarkan fitnah dan kebohongan itu melalui media sosial, ya. Maka kita kawinkan juga dengan pasal 27 Jungto pasal 45, ya, Jungto pasal 32. Ya, jadi pasal 32 ini pasal yang paling berat. Ayat 1 itu ancamannya 8 tahun. Ya, karena ini berkaitan dengan berkaitan dengan orang yang mengubah, menambahi, mengurangi satu informasi atau data. Jadi kan dalam postingan itu kan ada rekayasa, ya, terhadap gambar yang diambil, foto Putri Ruben yang diambil. Jadi ini merupakan tindakan yang merubah, mengurangi, menambah satu data dan kemudian mentransmisikannya ulang, ya, seperti apa yang dia lakukannya. Ini ancamannya 8 tahun penjara. Jadi nggak main-main. Karena pasal 27, pasal 40, 45 itu 3 tahun, ya, 3 tahun. Tapi ini 8 tahun penjara. Kita lapis lagi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 1 Jungto pasal 15A dan kemudian pasal 76C Jungto pasal 80. Ini ancamannya adalah 3 tahun. Karena apapun juga yang dia bully ini adalah anak yang masih di bawah umur. Jadi pasalnya sangat banyak sekali, ya. Ada pasal 310, 311 KUH pidana. Jadi ada 3 undang-undang nih KUH pidana, ya. Ada pasal 27 Jungto pasal 45, Jungto pasal 32 Undang-Undang ITE, ancaman tertinggi 8 tahun. Kemudian dijungkiskan lagi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi artinya ini adalah kejahatan yang serius. Jadi kami sudah serahkan semua bukti-bukti kepada pihak kepolisian, cyber. Kami berharap bahwa perkara ini cepat ditanganin, pelaku cepat untuk ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keberadaan pelaku sudah diketahui Bang? Artinya dari IP address-nya di cyber kami yakin pasti akan sudah bisa melacaknya, dan kami juga dengan timnya Ruben Onsu sudah juga memberikan bantuan informasi sebatas apa yang kami dapatkan. Tapi pasti pihak kepolisian dalam hal ini di cyber Polda Metro Jaya pasti sudah lebih canggih dalam melakukan hal tersebut, ya. Artinya ini juga peringatan kepada orang-orang yang masih gatal tangannya untuk mencari popularitas dengan melakukan hal-hal yang
melawan hukum. Hari ini kita sudah punya satu unit khusus. Ya dulu kan cyber itu di bawah Krimsus ya, tapi sekarang dia sudah berdiri sendiri secara mandiri di cyber. Ya jadi ini menunjukkan bahwa ada ada sikap keseriusan dari pihak kepolisian untuk memberantas kejahatan-kejahatan cyber. Saya kira seperti itu. Ya. Ruben gimana Mas tanggapannya posting di feed kalau bahwasannya ingin bertemu langsung saat itu sebelum laporan? Mungkin tidak ada titik temu atau tidak ada itikat baik mungkin? Ya dia nggak ada etikat baiknya juga kan, malah dia sengaja dia capture lagi, terus dia posting lagi, terus ya buat saya ya udah cukup. Betul. Nah, ini sempat menghubungi kok, sempat Apa? ada komunikasi bagaimana kok? Nggak ada. Gimana dulu bisa ngubungi setan kan nggak bisa kan? Ya kan ada caranya lain ya. Memang dia punya. Jadi kalau yang dibilang ini ada dia anak di bawah umur enggak? Dia bilang Anak di bawah enggak, umur khusus enggak. diduga ibu Merah. ya Pak? Apa? Diduga ibu. Bukan diduga ibu-ibu udah. Udah bukan diduga lagi ibu-ibu. Ini kan terkait anak sendiri tahu nggak sih Pak Enggak. masalah ini? Ya insya Allah mudah-mudahan dia nggak baca-baca lagi. Cara melindungi seperti apa? Kan mungkin udah lumayan besar juga. Dan bisa membaca juga ya, udah bermain sosmed. Nah, untungnya dia punya banyak kegiatan. Setelah dia pulang sekolah dia punya banyak kegiatan dan pegang handphone tuh dia sebentar doang. Nah biasanya kalau pegang handphone tuh lebih ke gambar-gambar. Jadi dia kalau buka handphone langsung buat nulis-nulis gitu ya. Jadi dia nggak yang nge-scroll. Udah ya mudah-mudahan kan kalau kita tetap menjaga aja gitu. Jadi kalau buat saya di sini sangat amat kecewa karena ini ada anak di dalam gitu ya. Apalagi dia nge-crop, dia sengaja dengan ngeditnya. Wah itu udah buat saya, ketika saya udah tegur pun dia malah makin sengaja terus kan nantangin setiap orang yang memperingati gitu. Jadi ya saya nggak mau sebenarnya kayak gini-gini, tapi ini udah cara yang menurut saya ya saya ngikutin regulasi yang benar, membuat laporan sehingga nanti pertemuan saya dengan beliau ya biar adanya di pihak kepolisian. Artinya sudah tidak ada kemungkinan. Ya udah nggak ada. Minta maaf gitu. Oh kalau maaf ya Allah maafin semuanya, kita maafin. Tapi kalau untuk lanjut saya kali ini lanjut. Apapun itu, mau siapapun backgroundnya dia, apapun saya tetap lanjut. Jadi nggak ada kata damai berarti. Fokus Ya. sempat share Onyo marah besar atas postingan itu. Ya Onyo udah kan kalau lalu kan Onyo nggak main sosial media kayak gini kan, sekarang dia udah bisa lihat sendiri, terus dia bertemu dengan siapapun juga akhirnya ada lingkungan yang ngebahas ya kan, dan otomatis lah dia punya refleks dia marah pasti, dia kan refleks dia marah. Dan ya saya coba tenangkan dia ketika dia sedang bekerja kan, dia lagi di luar kota, dia lagi bekerja, ya saya tenangkan dia ya, pokoknya percaya aja nanti saya selesaikan satu-satu. Jadi ada dukungan dari Onyo juga untuk membawa ini ke jalur hukum ya Pak? Iya pasti, tapi kalau saya di sini saya atas nama ayahnya, jadi mau ada orang yang ngomong udahlah maafin, udah gini enggak, pokoknya intinya saya ngikutin kata hati saya gitu. Karena Ruben kenal sama yang namanya Pinotoan itu yang disebut Ricky itu? kenalin kagak, gue kagak paham, lihat mukanya gue baru di situ, tapi kan dia ikut-ikutan komen kan, Iya. ikut-ikutan komen ya nanti kan dari cyber kan pasti akan berkembang ya, Pasti. akan berkembang gitu ya, jadi mungkin ya mungkin beliau Akan dipanggil, akan dipanggil. diminta pertanggungjawaban atas apapun yang disampaikan dalam medsos tersebut kan begitu. Ya karena beliau sudah sempat komentar soalnya. Ya. Oke, kalau dilihat dari postingan si Mengaran itu kan banyak tuh di TikTok tuh ya. Ada gejala dia mengalami gangguan jiwa nggak tuh? Enggak. Tidak ada. Nanti pihak kepolisian lah yang ngomong. Artinya secara gamblang dia buka ini gitu. Enggak. Saya pastikan enggak, tapi nanti pihak kepolisian lah yang lebih enak menjelaskan ya. Ya Pokoknya kalau orang yang mengalami gangguan nggak akan bisa buat yang seperti ini, nggak kepikir lah. Pasti orang waras. Patut diduga orang waras. Oh mungkin dibalik sikap wasnya kokoh mungkin sekarang kalau untuk meninggal anak nggak ada kata maaf. enggak ada. Maju Enggak terus. ada. Lanjut. Ingin Ya cepat kalau maaf-maafan nanti enggak itu ya, enggak ada rasa kapok gitu. Tapi kalau kita udah jadi orang tua, tahu rasanya ketika anak lo harus dipermalukan di sosial media, ini jejak digital seumur hidup akan dilihat. Tapi minimal yang dilakukan sama orang tuanya, ya dia akan ngelihat. Jadi ketika dia lagi dihujat, lagi dipermalukan, ada orang tua yang membelanya. Apalagi kan kalau kadang membackup sepenuhnya Onyo. Ya. Sekarang Onyo sudah besar, udah bisa ada tanggung jawab dia juga untuk membackup adiknya juga. Ya pasti kalau nggak ada kegiatan dia pasti mau ikut mendampingi. Tapi buat saya gini udah, ini udah urusan orang tua aja. Onyo fokus dengan pekerjaannya. Ya kalau ada apa-apa pasti saya akan cerita ke dia. Cuman kan
jiwa anak mudanya dia itu kan masih berkobar-kobar ya. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan yang bijak, belum tentu akan sependapat. Jadi saya rasa dengan dia berempati itu aja udah membuat dia udah kesel. Dia kesel banget karena dia tahu adiknya gitu. Makanya kalau saya bilang, saya lewat Bang Minola ya nggak main-main gitu. Udah nggak bang, kalau ini mah nggak, saya serius aja gitu. Udah bener-bener. Dan kita tungguin sampai kemarin ya. Nggak ada, dia terus menjadi-jadi. Ada ini kan membawa nama. Ada koordinasi apa aja dari anak-anak? Enggak kan, kalau saya bilang saya berdiri atas nama anak aja. Tadinya sempat nahan nggak sih kok mungkin udah mau ngelaporin? Enggak. Gue kalau tentang anak deh. Gue kalau tentang anak ya terutama anak-anak yang bocil itu ya, kelihatannya itu kan masih kecil banget gitu ya. Dia mengerti atau menyelai orang lain juga nggak pernah, ya kan, seru-seruan main-mainan aja gitu. Makanya saya bilang, saya mah cuman yang saya bisa lakukan untuk membela anak saya ya seperti ini aja gitu. Apalagi anak cewek, Iya, cinta apalagi pertama anak. ayahnya. Iya pasti. Dan rasanya ketika saya kemarin pergi keluar kota sama dia, itu rasanya tuh udah campur aduk. Sedihnya ada di badan, terus tapi kita harus bawa dia ketawa, itu udah campur aduknya udah luar biasa. Tapi kalau kita sedih di mata dia, nanti dia kan Thalia itu berasa orangnya apa? Perasa. Dia perasa gitu. Jadi tanpa lu ngomong apapun dia udah Peka, ya? ya dia peka banget. Dia makanya dia nggak bisa ngucapin ulang tahun. Karena kalau dia ngucapin ulang tahun dari dulu pasti nangis. Misalnya selamat ulang tahun ayah, kita selamat ulang tahun bunda, pasti dia nangis gitu. Jadi makanya dia dari kecil udah ngerti banget suasana haru buat dia gitu. Kamu mungkin sebagai ayah cinta pertamanya seorang anak perempuan Iya. gitu. Di Tokyo seperti apa sih untuk Thalia dan Thalia itu lebih terbuka sama ayah? Kalau Thalia ya mungkin gaya cara kita dulu beda ya sama anak sekarang gitu. Cuma kalau sama Thalia ya aku biasakan untuk pancing dia dulu sampai dia mau ngomong baru. Nah biasanya saya dapat informasinya dari adiknya tuh Tania. Saya dapatnya dari dia, kan Tania kan ceplos-ceplos tuh ya kan. Jadi taunya dari dia dulu. Oke, terus saya pura-pura nggak dengar, terus dia kode-kodean mata tuh berdua supaya ayahnya nggak tahu. Ntar baru kalau saya lagi berdua sama dia atau dia lagi digendong, nah baru tuh dia cerita. Biasanya Thalia itu mesti berdua baru. Tapi kalau ada yang lain dia enggak. Ya. Oke. Makasih teman-teman. Makasih ya, Ko. Makasih. Ya.